warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risa Dwi Irwani dengan NIM 2019 1040 1059. Tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah proses industri kimia dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai unit proses alat utama dalam industri migas, yaitu kondensor. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ari Susanti STMT, kelas C, program studi S1 Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Jember. Pada video ini saya akan membahas 4 poin, yaitu yang pertama, pentingnya kondensor, yang kedua, spesifikasi alat, yang ketiga, prinsip kerja, dan yang terakhir adalah rekomendasi. Dalam dunia industri, terdapat berbagai macam peralatan dengan fungsinya masing-masing, tidak terkecuali industri migas, entah itu peralatan utama maupun peralatan pendukung. Peralatan tersebut digunakan sebagai fungsinya masing-masing, dengan tujuan tertentu. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang suatu alat yang disebut dengan kondensor. Alat ini sering ditemui pada suatu industri yang bergerak di bidang energi maupun kimia. Misalnya saja unit pengolahan migas, pembangkit listrik, industri petrokimia. Kondensor adalah suatu alat yang terdiri dari jaringan pipa dan digunakan untuk mengubah uap menjadi zat cair atau air. Dapat juga diartikan sebagai alat penukar kalor panas yang berfungsi untuk mengkondensasikan fluida. Dalam penggunaannya, kondensor diletakkan di luar ruangan yang sedang didinginkan supaya panas yang keluar saat pengoperasiannya dapat dibuang keluar sehingga tidak mengganggu proses pendinginan. Kondensor pada industri migas merupakan alat utama yang digunakan untuk mencairkan fraksi gas yang merupakan hasil dari kolom destilasi. Gas tersebut didapatkan dari bagian atas kolom yang merupakan fraksi yang memiliki titik didih terendah. Cara kerja dari kondensor yaitu pertukaran panas. Dengan cara gas akan dimasukkan ke dalam ruangan pada alat tersebut, di mana di dalamnya terdapat pipa-pipa yang berisi air sebagai pendingin. Gas tersebut akan mengalami kontak dengan permukaan luar pipa, sehingga panasnya akan diserap oleh air pendingin yang membuat temperatur dari gas tersebut akan menurun dan akan terkondensasi. Kondensor berfungsi untuk mencairkan produk gas atau solvent uap ringan pertasol Ca dari kolom atas C2 dan juga mengubah fase uap menjadi cair yang masih panas dengan menggunakan air sebagai media pendingin. Terdapat 12 unit kondensor yang beroperasi. Pada industri migas terdapat 2 kondensor dengan fungsi yang berbeda, antara lain kondensor utama CN1234 yang berfungsi untuk mengkondensasikan uap pertasol 2 dari kolom fraksinasi 2 berjumlah 4 unit, tipenya 1,1 shell and tube, jenisnya vertical kondensor, tingginya 4890 mm, media pendinginnya berupa air, dan materialnya berupa karbon steel. Yang kedua yaitu subkondensor CN5 sampai dengan 12 berfungsi untuk mengkondensasikan uap pertasol 2 yang belum terkondensasikan pada kondensor utama. Tipenya 1,1 shell and tube, jenisnya vertical kondensor, tingginya 3000 sampai 3186 mm, media pendinginnya air, dan materialnya adalah karbon steel. Prinsip kerja kondensor. Prinsip kerja kondensor tergantung dari jenis kondensor tersebut. Secara umum,
terdapat dua jenis kondensor, yaitu surface kondensor dan direct contact kondensor. Berikut klasifikasi kedua jenis kondensor tersebut. Yang pertama yaitu surface kondensor. Cara kerja dari jenis alat ini ialah proses pengubahan dilakukan dengan cara mengalirkan uap ke dalam ruangan yang berisi susunan pipa, dan uap tersebut akan memenuhi permukaan luar pipa, sedangkan air yang berfungsi sebagai pendingin akan mengalir di dalam pipa atau tube side. Maka akan terjadi kontak antara keduanya, di mana uap yang memiliki temperatur panas akan bersinggungan dengan air pendingin yang berfungsi untuk menyerap dari uap tersebut, sehingga temperatur steam atau uap akan turun dan terkondensasi. Surface condenser terdiri dari dua jenis yang dibedakan oleh cara masuknya uap dan air pendingin. Berikut jenis-jenisnya. Tipe horizontal kondensor. Pada tipe kondensor ini, air pendingin masuk melalui bagian bawah, kemudian masuk ke dalam pipa tube dan akan keluar pada bagian atas, sedangkan uap akan masuk pada bagian tengah kondensor dan akan keluar sebagai kondensat pada bagian bawah. Yang kedua yaitu tipe vertical kondensor. Pada jenis kondensor ini, tempat masuknya air pendingin melalui bagian bawah dan akan mengalir di dalam pipa, selanjutnya akan keluar pada bagian atas kondensor. Sedangkan steam akan masuk pada bagian atas dan air kondensat akan keluar pada bagian bawah. Yang kedua yaitu direct contact condenser. Cara kerja dari kondensor jenis ini yaitu proses kondensasi dilakukan dengan cara mencampurkan air pendingin dan uap secara langsung. Jenis dari kondensor ini disebut spray condenser. Pada alat ini, proses pencampuran dilakukan dengan menyemprotkan air pendingin ke arah uap. Penyemprotan ini mengakibatkan steam menempel pada butiran-butiran air pendingin dan akan mengalami kontak temperatur selanjutnya. Selanjutnya, uap akan terkondensasi dan tercampur dengan air pendingin yang mendekati fat saturate atau basah. Perlu kita ketahui bahwa setiap industri terkadang memiliki cara kerja pertukaran panas yang berbeda-beda. Misalnya saja pada industri migas, fraksi yang panas akan mengalir melalui pipa, sedangkan minyak mentah atau dingin akan mengalir di luar pipa. Hal ini dikarenakan fraksi yang mengalir di dalam pipa merupakan hasil yang telah diolah pada menara destilasi, sehingga memiliki temperatur yang panas. Panas dari fraksi inilah yang dimanfaatkan untuk memanaskan minyak mentah yang akan dimasukkan ke dalam kolom destilasi. Penyebab penurunan kinerja kondensor. Kondensor sangat rentan terhadap gangguan-gangguan yang dapat menghambat kinerjanya. Berikut masalah-masalah yang sering terjadi pada kondensor. Yang pertama ada non-condensable gas atau gas yang tidak dapat terkondensasi. Gas ini dapat menyebabkan kenaikan pressure terhadap kondensor dan menyelimuti permukaan tub-tub yang dapat menghambat transfer panas antara uap dengan cooling water, sehingga gas-gas ini harus dikeluarkan atau dibuang dari dalam kondensor. Cara untuk mengeluarkan udara tersebut biasanya dilakukan dengan cara
dengan bantuan venting pump dan priming pump yang merupakan pompa vakum. Yang kedua yaitu terjadi fouling terhadap kondensor. Fouling atau endapan sangat mungkin terjadi pada kondensor. Endapan yang mengotori tub-tub kondensor ini berasal dari sumber pengambilan bahan baku air pendingin. Seperti yang kita ketahui, tempat pengambilan air pendingin berasal dari laut, dan kemungkinan besar air tersebut mengandung endapan-endapan kotoran yang ikut masuk dan mengendap pada tub-tub kondensor. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya laju perpindahan panas kondensor, sehingga kualitas air pendingin sangat diperlukan agar mengurangi penyebab fouling pada kondensor. Cara untuk mengeluarkan kotoran tersebut biasanya dilakukan dengan cara yang pertama ada backwash kondensor, yaitu dengan membalikkan arah aliran air pendingin dengan tujuan membuang kotoran yang masuk ke dalam waterbox inlet yang menghalangi proses perpindahan panas pada kondensor. Proses ini dilakukan dengan cara membalikkan arah aliran inlet dan outlet. Yang kedua ada bulk cleaning. Proses pembersihan dengan cara ini dapat dilakukan dengan bola sebagai alat untuk membersihkan tub kondensor. Cara kerjanya yaitu bola akan dimasukkan pada inlet mengikuti aliran kondensor dan keluar pada waterbox outlet. Tentunya kondensor terdiri dari beberapa merek, tetapi ada salah satu merek kondensor yang direkomendasikan, yaitu kondensor dengan merek G-Sink. Beberapa keunggulan dari kondensor ini yaitu yang pertama, bahan terdiri dari stainless steel, paduan tembaga, carbon steel, titanium, dan nikel. Terus keunggulan yang kedua yaitu cell and tube heat exchanger, dapat memberikan perpindahan panas yang andal dengan memanfaatkan beberapa lintasan dari satu atau kedua cairan. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.